Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah ya, yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali ya, walaupun dalam virtual ya. Baik, langsung saja perkenalkan di sini saya Niki Febriani sebagai moderator pada kelompok 3. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang olahan dari keripik daun torbangun. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu tim dari kelompok 3 ini. Yang pertama ada Mbak Afita Dini Sukmana, kemudian yang kedua ada Mbak Aziza Palmer Putri, dan yang ketiga ada Mbak Wahyu Ningsih, yang keempat Ferawati, dan yang kelima ada Mbak Medi Bunga Cikita. Baik, langsung saja untuk presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Mbak Wahyu Ningsih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Niki atas waktunya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kandungan dan juga khasiat bahan yang akan digunakan dalam pembuatan keripik torbangun sendiri. Nah, untuk daun torbangunnya itu mengandung galaktogen. Kemudian ada zat antiseptik yang terkandung dalam saponin, flavonoid, dan polifenol di dalamnya. Nah, untuk khasiatnya sendiri, daun torbangun itu dapat meningkatkan kadar zat besi, kalium, seng, dan magnesium. Dan yang terpenting, untuk ibu yang menyusui dapat meningkatkan produksi ASI. Nah, sehingga kalau ASINya itu diproduksi lebih banyak, akan meningkatkan berat badan bayi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Himalayan salt, yang terkandung di dalam Himalayan salt ini rendah sodium sebanyak 420 mg karena tidak melewati proses pembuatan yang berlebihan dan tidak mengandung zat kimia sendiri sebagai perasa, dan selain itu juga untuk kesehatan tulang dan juga jantung serta kesehatan kulit dan rambut. Bisa next, Mbak? Baik, untuk selanjutnya bahan tepung sagu, ini kandungannya itu sebagai karbohidrat, kalsium, zat besi, dan juga mineral lainnya. Nah, untuk khasiatnya sendiri, selain sebagai sumber energi, dapat membantu perbaikan tulang dan juga persendian. Nah, untuk tepung tapioka, itu yang terkandung di dalamnya itu antara lain ada selenium, tembaga, kalsium, mangan, zat besi, vitamin B6, asam folat, dan pantotenik yang berkhasiat baik untuk pencernaan tulang dan mendukung sistem metabolisme. Untuk jenis bahan yang ketiga, tepung beras, ini terdapat kandungan kolin yang dapat mengangkut kolesterol dan trigliserida dari hati ke bagian tubuh lainnya yang membutuhkan. Nah, untuk bahan telur, kita sudah mengkonsumsinya sehari-hari ya teman-teman, dan kandungan di dalam telur antara lain adalah vitamin B2, B5, B12, vitamin D, E, A, zat besi, dan fosfor. Nah, untuk khasiatnya sendiri dapat meningkatkan metabolisme, mengurangi resiko jantung, menjaga kesehatan mata, menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bagaimana cara pembuatannya. Nah, baik, terima kasih Mbak Wahyu. Setelah tadi kita tahu manfaat dan kandungan, lalu bagaimana sih cara kita mengolahnya agar daun torbangun itu bisa menjadi keripik yang enak? Nah, yang pertama tentunya membersihkan ya daun torbangun sendiri, kemudian kita tiriskan agar mengering. Nah, selanjutnya adalah campurkan 500 gram tepung beras, 200 gram tepung sagu, dan 100 gram tepung tapioka. Nah, tentunya kita juga harus menambahkan 1 butir telur. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan garam secukupnya. Lalu kita tambahkan air juga secukupnya sehingga tepung larut ke dalam air dan tekstur tidak terlalu encer. Ingat ya, tidak terlalu encer. Nah, selanjutnya adalah kita bisa untuk memanaskan minyak goreng, lalu kita celupkan daun tumbuhan bangun-bangun ke dalam adonan tepung. Nah, kemudian kita goreng hingga warna kecoklatan. Dan terakhir adalah angkat lalu tiriskan.
Mudah kan? Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Aziza, mengenai bahan baku yang bisa digunakan. Baik, terima kasih Mbak Niki atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan baku yang digunakan. Jadi, yang pertama jelas itu daun terbangunnya. Nah, dari daun terbangunnya itu dengan 500 gram bisa didapat dengan harga 28.000. Selanjutnya ada Himalaya Salt dengan harga 15.000 mendapat 100 gram Himalaya Salt. Lalu ada air dengan harga 2.500 dengan akan mendapatkan 600 ml air. Lalu yang berikutnya ada tepung sagu yaitu 8.000 mendapatkan 500 gram dan harga 6.000 mendapatkan 500 gram tepung tapioka. Lalu ada tepung beras itu dengan harga 7.000 kita bisa mendapat 500 gram tepung beras. Selanjutnya ada telur dengan harga 14.000 kita bisa mendapat setengah kilogram dari telur. Lalu ada minyak yaitu dengan harga 24.000 kita bisa mendapat 2 liter minyak goreng. Lalu berikutnya ada standing pouch itu dengan harga 26 standing pouch. Dan total dari semua bahan kira-kira ada 130.500 rupiah untuk bahan baku yang digunakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Puna. Baik, di sini saya akan menjelaskan resep untuk 10 bungkusnya, yaitu harga resep untuk 10 bungkus. Nah, di sini daun terbangun kita menggunakan 500 gram, yaitu dengan harga 28.000. Kemudian ada Himalaya Salt, yaitu kita memerlukan 50 gram, di mana per gramnya itu dengan harga Rp150. Jadi kita mendapatkan harga 7.500 per 50 gramnya. Kemudiannya air 500 ml, yaitu dengan harga 2.500. Kemudian tepung sagu, kita memerlukan 200 gram, dengan per gramnya itu Rp16. Kita memerlukan 3.200 untuk 200 gramnya. Kemudian tepung tapioka, itu memerlukan 100 gram, dengan per gramnya Rp12. Kita memerlukan dana 1.200. Kemudian ada tepung beras, ya kita memerlukan 500 gram, di mana dengan harga yaitu 7.000 per 500 gramnya. Lembarnya kita memerlukan 5.200. Dan jadi harga total untuk resep 10 bungkus yaitu 80.600. Akan dilakukan teman saya, Mbak Vera. Baik, terima kasih Mbak Bunga untuk waktunya. Selanjutnya, kita hitung biaya produksi. Untuk bahan baku yang digunakan, dengan total Rp80.600, kemudian biaya tenaga kerja langsungnya 5.000 per jam, kemudian untuk biaya gasnya 10.000, dengan total semuanya Rp95.600. Kemudian selanjutnya, menghitung biaya produksi. Untuk total biaya produksinya Rp130.500, saldo awal persediaan barang dalam proses produksi tidak ada, kemudian saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi Rp95.600, dengan total Rp226.100. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada hitung harga pokok penjualan. Nah, di sini untuk hitung harga pokok penjualan itu untuk rumusnya adalah HPP sama dengan biaya produksi ditambah persediaan bahan awal. Nah, persediaan bahan awal itu nanti dikurangi persediaan barang akhir. Nah,
Untuk HPP-nya itu sama dengan 226.100 itu dari keseluruhan biaya produksi ditambah 0. Nah, untuk 0 ini karena saldo awalnya itu tidak ada, jadi atau persediaan bahan awalnya itu tidak ada, jadi Rp0. Nah, kemudian dikurangi 49.900 itu dari persediaan barang akhir. Jadi persediaan barang akhir itu sisa dari biaya produksi. Kemudian untuk hasilnya itu 176.200. Nah, 176.200 itu dibagi 10. 10 itu adalah biaya produksi atau apa namanya? Resep untuk 10 bungkus keripik daun terbangun. Nah, untuk hasilnya itu 17.620 per pouch. Nah, untuk harga 17.620 per pouch ini untuk hasil dari biaya produksinya. Nah, untuk pemasarannya itu bisa menggunakan kemasan standing pouch. Nah, didistribusikan melalui sosial media dan di-drop langsung ke mall atau supermarket. Nah, untuk harga jual yang kita akan pasarkan itu senilai Rp25.000. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Vita, Mbak Vera, Mbak Aziza, dan Mbak Wahyu, juga Mbak Bunga atas presentasinya. Ya, memang sangat di sini kita pasang harga sangat ekonomis sekali ya. Jadi bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Begitu ya teman-teman. Jadi keripik Torbango ini selain tadi ya untuk sebagai ASI booster ya untuk ibu menyusui, juga bisa nih untuk yang untuk umum ya, karena mengandung juga banyak kalsium, kemudian antioksidan, sehingga kita harapkan ya semoga nantinya bisa kita kembangkan lagi untuk bisa menjadi sebuah produk layak jual yang harganya ekonomis kaya manfaat. Nah, baik. Dari presentasi dari kami cukup sekian ya mengenai keripik daun Torbangun yang kita olah ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya dan juga terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dari kelompok kami ada kesalahan, kami tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama.